Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajadah? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Setiap hari Jumat kita akan ngobrol tentang hikmah dan inspirasi kehidupan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga dari mahfuzat, pepatah-pepatah Arab. Jangan lupa, ini jadwal tayang setiap hari kita berbeda-beda. Inilah dia. Senin kita inspirasi bisnis, Selasa insya Allah leadership and management, Rabu itu adalah dunia pesantren, inspirasi sukses teman-teman alumni pesantren, Kamis menulis, dan hari Jumat hikmah kehidupan. Sebelum kita mulai, silahkan dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe biar manfaatnya bisa lebih banyak buat kita semuanya. Sahabat Manjada Wajadah, hari ini kita akan ngobrol tentang berhenti mengeluh dan insya Allah hidup kita akan berubah. Mengapa ini tema menjadi penting? Karena ini keseharian kita sehari-hari ya. Jangan-jangan hidup kita itu sengsara, hidup kita itu tidak ada kemajuan, hidup kita itu begini-begini saja karena kita terlalu banyak mengeluh. Tidak sadar bahwa apa yang kita keluhkan itu ternyata menjadi kenyataan. Kira-kira mengapa ya orang itu banyak mengeluh? Setidaknya ada dua hal. Pertama itu karena kurang bersyukur ya. Bahwa nikmat Allah itu sudah diberikan banyak kepada kita dalam bentuk apapun. Nikmat sehat ini luar biasa ya. Sekarang ini banyak kawan-kawan kita yang diuji dengan sakit. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kesehatan buat kita semuanya. Ini nikmat yang sekarang ini mahal sekali harganya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan. Nikmat rezeki, nikmat pekerjaan, nikmat masih bisa hidup, nikmat masih dalam iman, ihsan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hal yang luar biasa. Jadi kurang bersyukur. Syukur, maka berhenti kita akan mengeluh. Dan saat kita berhenti mengeluh, berubah hidup kita. Yang kedua itu karena kita pengen instan. Kita pengen melakukan sesuatu tapi kita tidak mau menyabari prosesnya. Kita pengen sukses tapi kita tidak sabar dengan prosesnya. Maka yang terjadi, kita ini mengeluhkan mengapa prosesnya begitu panjang, mengapa prosesnya begitu lama, mengapa prosesnya begitu sulit. Padahal ya kalau mau berhasil itu yang harus kita jalani. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sahabat Manjada Wajadah yang selalu sukses, selalu dirahmati Allah, selalu sehat mudah-mudahan. Akibat mengeluh itu banyak sekali. Beberapa di antaranya yang paling banyak itu adalah melemahkan diri sendiri. Mengeluh itu pasti, sudah pasti itu melemahkan diri sendiri. Kita seharusnya kuat menerima cobaan, kita seharusnya kuat menjalani hidup, seharusnya kuat menjalani tantangan dan rintangan. Karena mengeluh, maka kita jadi lemah. Yang tadinya kita kuat, itu karena mengeluh, akhirnya kita jadi lemah. Karena itu mengeluh itu akan melemahkan semua sendi-sendi kekuatan kita. Di samping mengeluh itu, kalau didengarkan orang lain itu kayaknya nggak enak benar. Saya paling nggak suka sekali orang itu mengeluh aja kerjaannya. Coba Anda dengarkan di samping-samping teman Anda, orang-orang yang mengeluh itu, wah itu kita itu ya, kalau dengar orang yang mengeluh itu benar-benar kok kayaknya nggak ngerasa bahwa nikmat itu sudah banyak diberikan. Mengeluh itu akan melemahkan diri sendiri. Mengeluh itu akan nyebelin buat orang lain. Itu akibat yang pertama dari mengeluh, konsekuensi
Yang kedua, kalau kita banyak mengeluh, itu tertutup rahmat, tertutup nikmat. Ya bagaimana kita akan diberi nikmat yang lebih besar kalau hal yang kecil yang kita dapatkan sekarang itu tidak kita syukuri. Orang yang tidak bisa mensyukuri hal-hal kecil itu tidak akan pernah dikasih hal-hal besar. Jadi di kantor, di rumah, syukuri saja karena itu yang Allah berikan terbaik buat kita. Anak-anak, suami, istri, pasangan kita disyukuri karena Allah itu berikan yang terbaik buat kita. Atasan kita, bawahan kita, kita syukuri apa yang ada karena itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Kalau kita tidak mensyukuri, kita akan jauh lebih susah. Akibat ketiga dari mengeluh adalah apa yang kita keluhkan itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita bilang, ya Allah kok sedikit benar rizki yang diberikan kepada saya, itu kalau malaikat dengar itu dikasih rizki beneran. Ya Allah kok susah banget hidup saya. Apa yang kita keluhkan itu menjadi kenyataan. Ya Allah kok anak-anak ini susah banget diatur. Ya Allah kok suamiku begini. Ya Allah kok aku dapat kerjaan begini. Susah banget. Nah itu disusahkan beneran. Karena apa yang kita keluarkan itu akan menjadi kenyataan. Karena itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Al-Quran banyak sekali ya. Banyak sekali ayat-ayat yang membuat kita seharusnya tidak mengeluh. Saya bacakan beberapa ya. Agar kita tidak mengeluh, kita mesti sadar bahwa hidup itu memang akan penuh dengan ujian. Tantangan diberikan agar kita bisa naik kelas. Kalau kita menginginkan sukses, kalau kita menginginkan keberhasilan di dunia dan akhirat, itu tidak ada jalan pintas. Kita harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan. Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata bahwa aku beriman, tapi kemudian ditinggalkan untuk tidak diuji? Allah akan menguji kita sepanjang hidup kita. Karena kita mengaku beriman, karena kita ingin maju, karena kita ingin berkembang, karena kita berdoa, ya Allah, sukseskanlah aku. Ya Allah, sejahterakanlah aku. Sukses sejahtera itu tidak akan pernah bisa diraih kalau tanpa ujian. Karena itu Allah akan selalu menguji kita. Selalu. Tidak ada ceritanya hidup ini yang tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Ya sudah, terima saja, jalani saja. Pasti akan berakhir kok. Karena apa? Ayat yang kedua ini, Al-Baqarah 286. Ini yang sering sekali kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Kita sudah ditakar oleh Allah. Kalau sudah dikasih ujian ini pasti mampu. Ini pasti mampu. Jadi kita tawakal saja. Kita jalani saja. Kita serahkan semuanya pada Allah. Karena itu jalan yang terbaik, yang ketiga itu. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah akan menguji kita, terus yakin bahwa kita akan mampu mengatasinya, jadi jalan yang ketiga, tawakal saja, serahkan semuanya pada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu bahwa ini yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Ini yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kadang-kadang itu kita menganggap ini buruk, tapi sebenarnya itu baik di mata Allah. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ini baik, tapi buruk di mata Allah. Karena itu apa yang sudah diturunkan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita.
Dan kalau masih kita gundah gulana, masih dalam hidup kita sering keluhan-keluhan itu datang pada kita. Ar-Ra'd ayat 28. Ini ayat yang mengajarkan kita bagaimana agar hidup kita, hati kita menjadi tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah itu akan tenang hati kita. Kalau hati masih gundah gulana, keluh kesah itu datang, kita masih setiap hari ada banyak kekhawatiran, ketakutan akan hari ini, akan masa depan. Itu serahkan semuanya pada Allah, berzikir, mengingat Allah. Banyak zikir ya, banyak zikir yang bisa kita lakukan. Zikir pagi, zikir siang, gitu ya, zikir malam. Nabi sudah mengajarkan kita berzikir apa saja. Doa pagi-pagi gitu ya, doa sore hari, setiap sholat kita berzikir, kita berdoa. Membaca Al-Quran itu juga termasuk cara kita mengingat Allah. Banyak berdoa, sholat, membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Ketika kita berhenti mengeluh, Allah akan mengubah nasib dan kehidupan kita. Terima kasih. Salam manjada wajada. Sampai ketemu di rubrik hikmah ya, setiap hari Jumat. Yang ingin melihat video-video lainnya dipersilahkan. Video inspirasi bisnis, video leadership management, video tentang alumni pesantren dan silaturahim saya ke dunia pesantren, dan juga tentang Kamis kita belajar bersama-sama tentang menulis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.